Premier League akan dimulai dini hari nanti. Pertandingan pertama Arsenal melawan Coventry City. Gue berharap Frank Lampard bisa mengalahkan juara bertahan di musim ini. Tapi bukan itu yang ingin dibahas di video kali ini. Persiapan Xabi Alonso yang sudah mulai matang dan juga interview pertama seorang Xabi Alonso. Ada 3 pemain yang akan menjadi kunci bagi Xabi Alonso untuk memenangkan Premier League di musim ini. Siapa aja pemain-pemain tersebut bakal gue bahas lebih lanjut, tapi sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 20.000 subscriber. Kita mulai aja di berita pertama. Premier League dipastikan akan digelar. Pagelaran yang menjadi pesta sepak bola bagi para fans sepak bola Inggris akan melakukan kick-off pada pukul 2 dini hari nanti. Pertandingan pertama Arsenal melawan Coventry City. Setelah itu Chelsea yang memang hanya bermain fokus ke Premier League di musim ini akan menggantikan posisi Manchester United di musim lalu, di mana Chelsea akan sering bermain di pertengahan minggu atau pekan ya, yaitu pada hari Selasa dini hari. Tentu ini akan menjadi penantian yang cukup lama bagi para fans Chelsea, terutama gue pribadi ya, harus begadang di weekdays. Ini merupakan hal yang tidak terlalu menyenangkan bagi kita semua, tapi kita harus melalui musim ini dengan gembira. Karena apa? Persiapan yang dilakukan oleh Xabi Alonso sudah mencapai puncak ya, dan di video gue kemarin gue sempat bilang bahwa target dari Xabi Alonso yaitu finish minimal di top 4 di musim ini. Dibocorkan oleh Kieran Gill. Dan ini tentu realisasi yang akan dikejar oleh Xabi Alonso sepanjang musim ini. Pertandingan yang akan dilakukan oleh Xabi Alonso di Premier League sendiri 38 pertandingan. Berapa kemenangan yang akan disabet oleh sang pelatih tentu sangat bergantung dengan para pemain yang sudah dipersiapkan sepanjang musim panas ini. Walaupun masih ada desas-desus transfer yang akan gue update di video berikutnya, tapi kita fokus dulu siapa pemain yang bisa menjadi kunci bagi Xabi Alonso di musim ini. Ada nama-nama yang sudah dipersiapkan oleh Xabi Alonso tentunya, dan nama-nama ini merupakan para pemain yang sudah berada di Chelsea cukup lama, mungkin lebih dari 3 musim, dan nama-nama itu yang menjadi spine Chelsea di sepanjang era kepemimpinan Bluco. Tapi nama-nama ini belum cukup maksimal digunakan oleh para manajer sebelum Xabi Alonso, dan apakah di era Xabi Alonso ini para pemain ini akan bisa tampil dengan jauh lebih baik. Coba kita lihat dulu interview pertama dari Xabi Alonso. Tentu dalam interview tersebut Xabi Alonso mencoba untuk membangkitkan rasa optimisme para pemain. Tapi gue akan hanya highlight 3 poin utama yang menurut gue cukup memberikan gambaran seperti apa pemain atau fungsi para pemain ini dalam skuad Xabi Alonso. 3 pemain ini merupakan para pemain yang menurut gue cukup krusial yang akan dimaksimalkan oleh Xabi Alonso. Yang pertama ada Levi Colwill yang juga merupakan salah satu produk asli dari Cobham, dari Chelsea sendiri ya, lahir dan besar di Chelsea. Pemain ini menjelma menjadi salah satu center back terbaik di Inggris pada musim 2024-2025. Sayangnya di musim kemarin ini Levi Colwill mengalami cedera yang sangat panjang, akhirnya harus absen hampir 1 musim, dan hanya di beberapa laga terakhir akhirnya Levi Colwill bisa kembali merumput bersama Chelsea. Di musim ini menurut Xabi Alonso, persiapan bagi Levi Colwill sudah jauh lebih matang. Pre-season yang sudah dijalankan dengan sangat baik, terus juga ada persiapan yang jauh lebih matang baik secara individual maupun secara fisik seorang Levi Colwill. Tapi Xabi Alonso sendiri di first interviewnya menyatakan tidak ingin buru-buru untuk memaksimalkan seorang Levi Colwill, dan seiring berjalannya waktu Xabi Alonso ingin Levi Colwill merasakan dan melakukan adjustment terhadap pressure yang akan terjadi di sepanjang musim ini. Dan itu yang tentu dibutuhkan oleh seorang pemain, yaitu rasa percaya dari para manajer ya, untuk menyatakan bahwa pemain ini masih dalam sistem dan juga rencana yang akan dilakukan oleh sang manajer tersebut. Levi Colwill sendiri kita tahu secara skill set, secara ceiling player memiliki potensi yang tinggi banget, tapi memang kemampuan yang sering ditampilkan oleh Levi Colwill kurang maksimal karena memang secara fisik pemain ini cukup rentan dalam cedera ya. Beberapa pelatih yang memegang pemain ini kelihatannya gagal untuk memaintain physicality dari sang pemain sendiri, mungkin karena banyaknya pertandingan yang dilakukan, terus juga memang persiapan yang kurang matang ya. Tapi apapun itu, hasil yang didapatkan oleh Chelsea tentu tidak maksimal seandainya Levi Colwill tidak berada di starting 11 Chelsea.
Apa aja cedera yang sempat diderita oleh Liva Colwill? Coba kita lihat dulu ya di sepanjang karirnya bersama Chelsea mulai dari tahun 2021. Secara total sebenarnya Liva Colwill di sepanjang musim ya ini tidak terlalu banyak cedera parah sebenarnya. Hanya absen di beberapa laga, sempat juga cedera lutut ya di musim 2021. 22 itu di absen 45 hari dan 9 laga tidak mampu dijalankan oleh Liva Colwill ya. Nah, yang paling parah sebenarnya adalah di musim lalu di mana sepanjang 9 bulan ini Liva Colwill tidak mampu merumput bersama Chelsea dan tentu lini belakang Chelsea menjadi eh, kelemahan utama skuad yang dibuat di musim lalu. Ini yang akhirnya menjadi perpecahan bagi internal Chelsea sendiri dan juga inkonsistensi yang terjadi di lini belakang Chelsea. Karena Chelsea sendiri akhirnya tidak mampu menampilkan lini belakang skuad yang konsisten di sepanjang 38 pertandingan di Premier League. Enzo Maresca yang memegang kendali pada saat itu tidak bisa firm membuat satu spine yang ada di lini belakang Chelsea. Terakhir kali kita memiliki lini belakang yang perfect yang bisa bermain week in week out itu di era Thomas Tuchel ya, sebelum akhirnya Thomas Tuchel dipecat. Liva Colwill dan juga Thiago Silva itu selalu tampil sebagai pemain belakang Chelsea di musim itu. Tapi semenjak saat itu belum ada dua center back yang solid dan bisa selalu hadir dalam setiap pertandingan Chelsea. Nah, ini tentu menjadi problem yang harus dipecahkan oleh Xabi Alonso di musim ini dengan memaintain fisik dan juga kemampuan dari para pemain. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa perkembangan lini belakang Chelsea karena gue yakin lini belakang adalah faktor yang penting juga ya, salah satu yang sangat penting bagi satu tim untuk memenangkan satu kompetisi di musim mereka. Nah, selain Liva Colwill, ini ada juga pemain yang juga menjadi spine Chelsea di beberapa musim ini ya, dan kehadirannya tentu kita tahu akan sangat berfungsi dengan baik, berguna dan selalu menampilkan permainan terbaik ya, yaitu Reece James. Nah, ini Xabi Alonso lebih menitik beratkan kepada balancing antara menjaga physicality Reece James dan juga memanfaatkan dia sebagai pemain yang bisa multi posisi. Tentu di preseason kemarin kita bisa melihat ya ketidakberadaan Reece James sepanjang hampir 1 bulan preseason ya karena dia baru bergabung di pertandingan terakhir melawan Real Sociedad. Ini tidak terlalu berpengaruh ke skuad Xabi Alonso karena memang secara skuad depth cukup banyak pemain yang bisa memainkan multi posisi seperti Reece James. Tapi kehadiran Reece James ini akan sangat menjadi pembeda bagi skuad Chelsea seperti yang kita tahu juga di musim lalu ya. Ini Reece James juga sempat cedera juga, comeback, tapi setiap comeback pemain ini tidak pernah shaky dan tidak pernah terlihat seperti sedang dalam posisi recovery pemain ya. Dia selalu melakukan hal yang terbaik dan berhasil menjaga performa terbaiknya di setiap pertandingan. Nah, ini yang harus menjadi titik poin terberat bagi Xabi Alonso untuk menjaga keseimbangan antara availability seorang Reece James dan juga fungsi seorang Reece James di dalam skuad Chelsea di musim ini. Secara starting 11, keberadaan Reece James saat ini sudah bisa ditambal oleh beberapa pemain yang tentu masih akan diuji dulu di Premier League apakah pemain ini bisa sekonsisten seperti preseason atau akan menemukan obstacle-obstacle-nya sendiri. Tapi tentu keberadaan Reece James ini akan membuat Chelsea jauh lebih kuat, jauh lebih siap untuk memenangkan setiap pertandingan ya dalam misi mencapai juara Premier League. Tapi coba kita lihat dulu histori dari seorang Reece James. Apakah hal yang sudah terjadi di tahun-tahun kemarin ini kemungkinan akan terjadi lagi dengan Reece James atau justru di musim ini dia akan revive dan kembali bisa menemukan performa terbaiknya ya. Sepanjang karir Reece James bersama Chelsea, sudah ada 24 tipe cedera yang diderita oleh Reece James. Dari 24 tipe cedera itu, Reece James sudah absen sebanyak 812 hari. Nah, ini tentu catatan yang sangat mengkhawatirkan, terutama bagi Xabi Alonso, bagaimana seorang pemain yang punya ceiling dan potensi yang luar biasa, ini harus menepi terus-menerus karena selalu dilanda oleh cedera.
Tiga cedera utama yang diderita Reece James dan sangat mengganggu karirnya dengan absen yang cukup lama, yaitu adalah cedera ankle ya 113 hari dan mengalami operasi kalau nggak salah waktu itu cedera juga, cedera ankle juga itu 152 hari dan yang terakhir adalah cedera hamstring yang terus-terusan kambuh dengan total 194 hari absen bagi seorang Reece James. Hamstring ini yang akan sangat mengganggu Reece James karena di Piala Dunia kemarin juga dia sempat mengalami hal ini ya dan ini yang harus di-highlight oleh para staf kepelatihan untuk menjaga kebugaran bagi seorang Reece James. Seperti apa nanti Xabi Alonso akan memanfaatkan Reece James di musim ini? Gue pribadi tidak berharap Reece James bisa selalu dimainkan 38 pertandingan sebagai starting 11. Karena kita sudah ada Marco Palestra, sudah ada pemain-pemain tengah juga yang siap untuk mengcover posisi-posisi Reece James. Tentu dengan kehadiran Reece James ya, skuad Chelsea akan jauh lebih matang dan lebih siap lagi. Tapi menjaga konsistensi seorang Reece James ini adalah misi utama Xabi Alonso di musim ini. Karena availability saat pemain ini dimainkan, dia bisa mengubah kohesi pertandingan dan juga bisa ngebreak hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh pemain-pemain lain ya. Nah, jadi keberadaan Reece James tentu akan sangat berpengaruh bagi bagaimana Chelsea akan mengarungi Premier League di musim ini. Tapi menurut gua posisi Reece James ini tetap sangat sentral, tetap tidak bisa digantikan ya. Mungkin kalau standar yang dibangun oleh Xabi Alonso ini cukup tinggi, kita mungkin nggak akan melihat perbedaan saat tidak adanya Reece James. Tapi kita akan melihat perbedaan saat dimainkannya Reece James dan itu yang akan membuat kita sadar betapa valuable-nya sang pemain ini. Tapi coba terus pendapat kalian, apakah kondisi cedera Reece James, seandainya dia kembali lagi cedera ya, ini akan sangat mempengaruhi Chelsea atau dengan kesiapan Xabi Alonso, Chelsea will be fine di Premier League di musim ini. Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Dan terakhir, ini juga Xabi Alonso mengomentari soal Enzo Fernandez yang sempat dimainkan di pertandingan Real Sociedad ya dan akhirnya dibuing walaupun di overcome oleh para fans lain dengan memberikan support bagi Enzo Fernandez. Nah, situasi yang masih memanas mengenai transfer saga sang pemain Argentina ini membuat dirinya ini belum settle 100% di Chelsea ya. Masih banyak fans yang bertanya-tanya tentang masa depan pemain ini, apakah dia akan hengkang dari Chelsea di musim ini atau bertahan di Chelsea di musim ini. Problem utama dari Enzo Fernandez menurut gue adalah statement yang belum dikeluarkan oleh dirinya ya. Mungkin banyak keputusan atau pertimbangan yang harus dia perhitungkan dulu sebelum akhirnya seorang Enzo Fernandez memutuskan akan stay di Chelsea. Tapi menurut Xabi Alonso hal ini common terjadi, wajar aja terjadi di dalam pemain-pemain ya, bagi pemain sepak bola modern apalagi di saat ini. Dan hal tersebut juga dalam satu klub itu sangat wajar terjadi dan Xabi Alonso percaya dalam dengan berjalannya waktu, berjalannya kompetisi, tampilnya Enzo Fernandez ini akan mengubah perspektif para fans ya dan akhirnya Xabi Alonso meminta fans untuk mendukung 100% para pemain yang stay di Chelsea di musim ini dan mencoba untuk memainkan permainan terbaiknya bagi klub ini. Nah, keberadaan Enzo Fernandez ini bukan kaleng-kaleng ya di Chelsea. Keberadaan Enzo Fernandez ini merupakan impact terbesar yang bisa mempengaruhi kekuatan Chelsea. Sama seperti Reece James dalam preseason kemarin ini juga Enzo Fernandez tidak banyak dimainkan ya, hanya bergabung di pertandingan Real Sociedad karena dia mendapatkan extra leave setelah tampil di final Piala Dunia. Nah, ini tentu membuat banyak pihak bertanya-tanya, apa pengaruh seorang Enzo Fernandez bagi Chelsea? Mungkin gue akan gambarkan seperti apa pengaruh Enzo Fernandez bagi Chelsea. Kemarin gue udah sempat menampilkan data across Europe ya, seluruh midfield terkemuka di Eropa itu pun secara statistik tidak mampu menyaingi apa yang dicapai oleh seorang Enzo Fernandez. Kita lihat winning rate yang berhasil dicatatkan oleh Enzo Fernandez bersama Chelsea ya. Ini lagi rame juga di media sosial ya karena ada postingan mengenai ternyata Enzo Fernandez tidak sepengaruh itu. Nah, tapi gue coba overcome, bukan gue coba meluruskan sebenarnya ya, karena data yang diambil oleh postingan tersebut ternyata keliru. Dari total 114 pertandingan yang dilakoni Chelsea semenjak Enzo Fernandez berada di Chelsea ya, memainkan 100 pertandingan dan 14 pertandingan tanpa Enzo Fernandez ya. Secara winning rate
memang terlihat tanpa Enzo Fernandez Chelsea jauh lebih kuat dengan 71,4% winning rate. Sedangkan dengan adanya Enzo Fernandez Chelsea hanya memenangkan 42% winning rate. Tapi bukan masalah winning rate-nya yang bisa menjadi patokan ya, tapi secara kuantitatif permainan tanpa Enzo Fernandez ini sangat kecil. Itu berarti pemain ini selalu available ya sepanjang karirnya di Chelsea, dan ini tentu di tengah banyaknya pemain yang cedera ya, ini merupakan satu kemewahan bagi Chelsea untuk mendapatkan pemain seperti Enzo Fernandez. Dan kalau kita tarik lagi di musim kemarin, ini Enzo Fernandez berhasil menjadi starting 11 Chelsea sebanyak 35 pertandingan ya, dan berhasil menyumbangkan 10 gol di musim lalu. Tentu catatan ini bukan catatan yang kaleng-kaleng, ini juga membuktikan seperti apa impact seorang Enzo Fernandez di Chelsea di musim kemarin. Mungkin banyak para fans yang merasa bahwa ini pemain sebenarnya nggak layak di Chelsea, tapi dengan situasi sekarang, dengan kondisi yang ada sekarang, menurut gue seorang Enzo Fernandez ini benar-benar layak dipertahankan untuk Chelsea dan pasti akan memiliki impact yang cukup signifikan di setiap pertandingan. Itu juga yang diharapkan oleh Xabi Alonso, dan tentu itu juga yang gue harapkan secara pribadi ya. Pemain ini masih tetap berada di Chelsea dan membantu Chelsea untuk memenangkan gelar di musim ini. Apa yang sedang dipersiapkan Xabi Alonso, dan interview official pertama sebelum melawan Fulham ini menunjukkan betapa pentingnya 3 pemain ini ya. Backbone Chelsea yang sudah berada beberapa musim, dan menurut gua ketiga pemain ini sangat berpengaruh ya bagi skuad Xabi Alonso di musim ini. Dan ketiga pemain ini, terutama Liva Colwill dan juga Reece James, itu kurang bisa dimaksimalkan oleh beberapa manajer sebelum Xabi Alonso. PR besar bagi Xabi Alonso adalah mengintegrasikan ketiga pemain ini lagi ke dalam skuad dan memaksimalkan mereka, mencari titik balance antara physicality dan juga availability dan fungsi para pemain ini untuk skuad Xabi Alonso. Ini tentu bukan pekerjaan yang mudah karena banyak banget faktor yang akan mempengaruhi ini, tapi disitulah kita harus melihat kemampuan manajerial seorang Xabi Alonso, kemampuan Xabi Alonso dalam memimpin tim, dan akhirnya kemampuan Xabi Alonso untuk membawa Chelsea kembali ke terahnya, kembali ke masa kejayaannya ya. Tapi coba tulis pendapat kalian, apakah 3 pemain ini benar-benar sentral bagi Chelsea atau mungkin mereka bisa digantikan oleh para pemain lain? Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga, dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 20.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak Trublu yang bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk join membership gue supaya bisa akses lebih cepat video ini, dan FPL ya, jangan lupa untuk join FPL Bridge of Blue, ada di Instagram gue. Jadi langsung follow aja Instagram gue ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. One Blue SB Blue, up to Chelsea.